Bayangkan, setiap desa di Indonesia punya koperasi yang kuat, yang bukan cuma tempat pinjam uang, tapi pusat ekonomi rakyat, yang menampung hasil tani, mendistribusikan sembako, bahkan membantu anak-anak sekolah dan orang tua membuka usaha. Itulah mimpi besar dari Koperasi Desa Merah Putih, program nasional yang menargetkan 80.000 koperasi berdiri di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Sebuah gagasan yang mulia, tapi pertanyaannya, apakah mungkin berhasil? Koperasi Merah Putih hadir dengan semangat gotong royong, dengan prinsip ekonomi berbasis kekeluargaan. Tujuannya banyak, meningkatkan pendapatan warga, menekan harga di tingkat konsumen, menaikkan harga hasil petani, potong mata rantai tengkulak, dan yang penting mendorong ekonomi desa mandiri. Program ini juga didukung langsung oleh negara. Tapi ingat, keberhasilan program bukan soal niat baik saja, tapi soal eksekusi. Hanya saja mungkin kita juga harus jujur, banyak program microfinance di Indonesia dan dunia yang gagal total. Kenapa? Karena hanya menjadi proyek, bukan lembaga yang berkelanjutan atau sustainable. Program-program tersebut dibuka besar-besaran, disuntik modal, diberi label pro rakyat, tapi akhirnya kolaps. Karena nggak ada sistem, nggak ada pendampingan, dan kadang cuma jadi lahan rente baru. Padahal lembaga keuangan mikro termasuk koperasi harus menghasilkan pendapatan, bukan untuk kaya-kayaan, tapi supaya bisa bertahan hidup dan melayani masyarakat secara berkelanjutan. Kalau Koperasi Merah Putih ingin sukses, harus didampingi oleh pihak yang sudah ahli. Disinilah mungkin peran bank-bank himbara atau bank-bank milik pemerintah, salah satunya seperti BRI. Hal ini sangat penting karena bank-bank tersebut memiliki jaringan sampai ke desa-desa, punya pengalaman dalam mendampingi UMKM. Cuman keterlibatan mereka jangan hanya terkait urusan kasih pinjaman, tapi juga harus bantu urus tata kelola, akuntansi, SDM, sampai digitalisasi koperasi. Karena tanpa itu, koperasi ini nanti hanya jadi papan nama, sekilas megah tapi kosong isinya. Dan satu hal lagi, kita ini negara mayoritas muslim. 85% penduduk Indonesia itu adalah umat Islam. Masa iya koperasi yang katanya untuk rakyat malah membiarkan rakyatnya terjebak riba? Koperasi yang ideal adalah koperasi berbasis syariah, yang akadnya jelas, yang bebas dari bunga dan manipulasi, yang menjadikan keberkahan sebagai standar keberhasilan, bukan sekedar laba. Kalau negara ingin program ini benar-benar berpihak pada rakyat, ya koperasinya harus koperasi syariah, bukan formalitas, tapi betul-betul menerapkan prinsip ekonomi Islam. Koperasi Merah Putih ini punya potensi luar biasa, tapi potensi tanpa perencanaan akan berakhir kegagalan. Jangan hanya bentuk 80.000 koperasi di atas kertas, tapi bangun 80.000 pusat ekonomi rakyat yang profesional, yang berkah, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kalau kamu sepakat, bagikan video ini sekarang ya, dan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apa yang paling dibutuhkan rakyat di desamu? Bersama-sama kita bisa buat ekonomi rakyat bangkit, berdaulat, dan bermartabat.